Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita masih saja beribadah online. Untuk itu, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat ini juga, walaupun kita ibadah online, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai detik ini. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri semua, kita menyanyikan sekarang tiba saatnya kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya semua. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena sampai pada detik ini kami senantiasa masih setia bersamamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami melakukan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Engkau senantiasa selalu berada di sisi kami dan memberkati kami ya Tuhan, agar kiranya kami yang melaksanakan ibadah online ini dapat diberikan sukacita dan damai sejahtera selalu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Bren mohon supaya semuanya duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan pikiran, tidak boleh ribut, dan siapkan Alkitab. Nah, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Kalian ulangi lagi ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Sudah dapat semua ya? Oke, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus.
kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan. Kami semua boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Mampukan kami semua agar kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Dan kami boleh mengerti, selanjutnya kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga lewat firman yang kami dengar ini, kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Brian akan membacakan pembacaan Alkitab pada saat ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 hingga yang ke-23 berbunyi demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab. Kita bisa lihat apa yang terjadi di jemaat Korintus, sehingga Rasul Paulus menurut suratnya kepada jemaat di Korintus. Ada hal yang Rasul Paulus sangat benci dari jemaat-jemaat Korintus. Apa itu? Ternyata jemaat Korintus pada saat hari perjamuan, mereka makan dengan sendiri. Mereka mementingkan diri sendiri. Makanya ayat 21 menyatakan, pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ada orang yang makan sendiri tanpa mementingkan orang lain. Orang lain tidak punya makanan, dia tidak peduli. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Oleh karena itu, praktek seperti ini, tindakan seperti ini dinamakan sebagai serakah. Nah, jemaat di Korintus telah serakah. Mereka telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka serakah. Mereka makan sendiri. Mereka menikmati apa yang mereka punya dengan sendiri, tanpa mementingkan orang di luar sana bahwa mereka juga membutuhkan. Mereka membiarkan orang lain tidak makan. Mereka membiarkan orang lain kelaparan. Bahkan ada yang jatuh sakit, mabuk. Mabuk dalam arti sakit, tidak berdaya, karena tidak diberikan makanan. Rasul Paulus sangat membenci tindakan seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ternyata praktek serakah, orang-orang yang serakah di jemaat Korintus pada saat itu, ternyata ada juga orang-orang yang serakah pada saat ini. Terkadang kita tidak sadar kalau kita adalah orang-orang yang serakah. Contohnya, Kak Brian kasih contoh.
Ketika kita punya makanan di sekolah misalnya, kita tidak mau membagikan makanan kita kepada teman kita karena kita takut makanan kita habis. Atau misalnya di sekolah, pada saat ujian, teman kita cuma punya pensil 1, tetapi rusak, dan kita mempunyai pensil 2. Ketika teman kita meminjam pensil kepada kita, kita tidak mau memberikan. Kita takut pensil kita rusak. Itu namanya egois. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah bersikap egois. Egois adalah serakah, artinya kita mementingkan diri sendiri. Seperti apa? Kita pelit. Kalau misalnya bahasa Makassarnya itu seke. Nah, biasa kita seke. Seke terhadap saudara kita, seke terhadap teman sekolah kita, bahkan teman sekolah minggu. Teman kita tidak punya Alkitab, tetapi kita bawa Alkitab di sekolah minggu. Tetapi kita tidak mau berbagi Alkitab supaya bisa dibacakan bersama-sama dengan teman sekolah minggu kita. Kita pelit, kita egois, kita serakah. Sama dengan jemaat-jemaat di Korintus. Mereka mempunyai makanan, tetapi mereka tidak mau membagikannya kepada orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya mereka lapar, orang lain lapar, orang lain jatuh sakit, dan Rasul Paulus sangat membenci praktek seperti ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai dari sekarang kita harus mempunyai komitmen. Apa komitmen kita? Kita harus mempunyai komitmen untuk selalu menolong orang lain, berbagi kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Menolong orang tua, membantu saudara-saudara, berbagi terhadap teman kita, baik di gereja, baik di lingkungan rumah, maupun di sekolah. Kita harus menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang berbagi, yang saling mempedulikan satu dengan lainnya, supaya kita bisa panjang umur. Orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang peduli terhadap orang lain akan diberikan umur yang panjang sama Tuhan. Siapa sih yang tidak mau umur panjang? Semua orang mau umur panjang. Supaya kita disenangi oleh banyak orang, kita juga harus mempedulikan orang lain. Ya, oke adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan supaya kami boleh menerapkan apa yang kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh selalu diberkati dan boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang tua saudara kami, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin mendoakan orang tua kami. Engkau senantiasa mau memberikan kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami, panjang umur dalam setiap aktivitas yang orang tua kami lakukan. Biarlah Engkau juga selalu memberkatinya. Tuhan Yesus yang ada di sorga, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh sehingga tidak dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan mereka, kami mohon daripada Tuhan supaya Tuhan mau menyembuhkan mereka kembali dan mereka boleh kembali sehat, penuh sukacita. Minggu depan kami boleh berjumpa lagi bersama dengan teman-teman kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di sorga, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk gereja di mana kami hadir. Biarlah Engkau memberkati gereja kami, ketua majelis jemaat kami, majelis-majelis yang menjadi PMJ kami. Tuhan senantiasa memberkatinya juga.
bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia terkhususnya. Kami mohon Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, berikan mereka kesabaran, sehingga para pemimpin bangsa dan negara kami, para jajarannya, boleh menjalankan tugasnya dengan penuh hikmat, dengan penuh sabar dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan kesehatan, berkat damai sejahtera, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa bersama-sama kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita menyanyi I Love You Jesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Tuhan, minta berkat daripada Tuhan, supaya Tuhan tetap jaga kita semua, lindungi kita semua, sehingga minggu depan kita bisa jumpa lagi bersama-sama ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, kita boleh berjumpa kembali minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami mohon berkat daripada Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak layan kami, semua orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami semua, dan anugerahkan kami damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.